KPK sekarang ini harusnya dia lebih menunjukkan bahwa yang katanya orang-orang dituduh menjadi problem di KPK sekarang sudah nggak ada. Sekarang buktikan dong dengan lebih baik, tangkapannya jauh lebih kakap begitu ya dibandingkan yang lalu. Dan kita masih melihat masih kerenan yang lalu gitu ya, yang kakap-kakap sama dia dikejar ya tanpa ampun. Sekarang kok malah ngejarnya yang klasteri-klasteri. OTT Bupati Bogor oleh KPK. Ini maksudnya koruptor kelas kakap apa kelas teri. Ini sedang hangat ya sekarang. Bupati Bogor Ade Yasin. Ini dari P3 ya. Ini gimana Bang menyimak informasi ini? Ini pertama bupatinya namanya Ade Yasin ya. Bupati Bogor ya. Kena operasi tangkap tangan OTT 26-27 April. Operasi ini juga melibatkan oknum BPK Jawa Barat. Ya, mungkin ada barang bukti juga uang tunai ya yang kemungkinan ini menjadi suap. Ya, jadi ceritanya Ade Yasin, karena ini bupati ya ibu-ibu. Ibu-ibu ini ternyata dituduh melakukan menyuap ya kepada anggota BPK, dan Ade ini adalah orang yang diamanatkan sebagai bupati. Ya, yang jelas saya publik ya ingin mengetahui ya, saya kira ingin mengetahui cerita detailnya seperti apa ya. Ini jangan sampai ada kesan gini, Ade ini kan partainya apa? P3 kan? Sementara P3 ini kan tidak seperti partai yang lain ya, mereka sudah mendukung 3 periode. P3 ini kan belum berstatement apa-apa kan. Setidaknya kita tidak mendengarkan statement publik P3, ya kan? Apakah ini kemudian adanya satu tanda kutip ancaman juga buat P3 misalkan, ataukah ini adalah murni korupsi ya? Kalau ini adalah suapnya itu berapa rupiah sih? Ya, jadi saya kira kok KPK ini sering yang menangkap yang kelasnya itu bukan kelas kakap gitu loh, kelasnya kelas teri. Saya kira KPK ini perlu kita dorong agar berani menangkap kelas kakap. Contoh misalkan kelas kakap itu adalah Harun Masihu. Di mana itu Harun Masihu? Ya kan? Kemudian ada isu mengenai penyimpangan terkait IKN ya. Ada konsensi tanah yang diberikan sebelum ditetapkan IKN dan itu berpotensi adanya korupsi. Itu kan korupsi besar itu. Itu dong yang kemudian dikejar ya, diseriuskan oleh KPK gitu. Jangan kasus-kasus yang tanda kutip ya sebetulnya ini klasteri gitu loh. Ini kan kasus ya tingkatnya levelnya level kabupaten lah gitu. KPK ini kan dia level nasional, isu nasional dong harusnya. Termasuk harusnya saya belum pernah dengar ya KPK bersuara tentang masalah kenaikan minyak goreng ya. Yang kemarin akhirnya sudah ada tersangka yang ditangkap kan oleh kejaksaan. Exactly. Kenapa minyak goreng yang itu menyangkut hajat itu orang banyak, dan itu termasuk extraordinary event ya, dan penjahatnya itu adalah extraordinary crime, dan KPK itu kan extraordinary body. Harusnya KPK dong yang bertindak cepat ya, tapi dia ya begini-begini karena tidak terlalu serius gitu. Banyak kasus yang berlarut-larut, masyarakat melihat bahwa banyak korupsi besar yang ujungnya itu tidak happy ending ya buat masyarakat ya, seperti Kementerian Dinas Sosial ya, kemudian kasus Harun Masiku juga yang memang kalau sudah nyerempet berkaitan dengan banyak tokoh itu selalu hilang ya, kabarnya selalu hilang, entah kemana. Tapi hal yang kecil-kecil, apalagi dari lawan politik itu selalu gercep gitu. Ini mungkin kebiasaan yang harus dihilangkan. Gimana menurut Bang Men? Semua partai itu terindikasi melakukan upaya begini ya. Jadi semua politisi, pejabat negara kalau seandainya pengawasannya lemah, memang akan melakukan korupsi seperti ini ya. Saya lihat ini Bupati Bogor ini, Ade Munawarroh Yasin ini, kalau dilihat dari kekayaan yang dimilikinya itu ternyata dia cukup kaya, 4,1 miliar kekayaan itu. Artinya dia ini bukan orang miskin gitu lah. Jadi kekayaan yang dia miliki 4,1 miliar itu menunjukkan bahwa dia ini bukan lagi, kan ada orang yang korupsi karena dia miskin gitu ya. Tapi ini orang korupsi karena yang mungkin sudah menjadi habit gitu. Ya, kalau dilihat dari track recordnya, saya dengar katanya suaminya juga pernah ditangkap juga. Ya, Rahmat Yasin, mantan Bupati Bogor juga. Mantan Bupati Bogor ya, ditangkap KPK juga. Artinya kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa korupsi ini ternyata bukan persoalan gaji kecil atau gaji besar ya, tetapi ini persoalan behavior, mental, attitude.
Kalau mentalnya adalah mental ingin serving people, harusnya nggak kayak begini. Tapi kalau mental itu kekuasaan hanya dianggap sebagai alat untuk memperkaya diri dan kelompoknya, ya makanya kayak begini gitu. Semuanya ditilep, semuanya diambil, dipilih suapnya gitu. Banyak kasus-kasus besar sebetulnya yang KPK mestinya masuk ya, yang sifatnya sistemik, tapi KPK tidak ada di sana gitu ya yang terjadi selama ini. Tapi ya kemudian muncul lagi nih OTT yang mungkin levelnya level kabupaten gitu kan. Seperti itu ya. Berarti kita juga perlu mengkritisi ya lembaga KPK saat ini. Iya jelas, KPK itu kan memang terbukti ada oknum-oknum tertentu juga di KPK itu yang memainkan kewenangan yang dimilikinya gitu. Nah sekarang ini saya kira kok KPK sekarang ini harusnya dia lebih menunjukkan bahwa yang katanya orang-orang dituduh menjadi problem di KPK sekarang sudah nggak ada. Ya sekarang buktikan dong dengan lebih baik, tangkapannya jauh lebih kakap begitu ya dibandingkan yang lalu. Ini kan kita masih melihat masih kerenan yang lalu gitu, yang kakap-kakap sama dia dikejar ya tanpa ampun. Ya sekarang kok malah ngejarnya yang klasteri gitu. Jadi jangan sampai ada istilah KPK ini dijadikan tukang gebuk lawan politik ya. Kan dulu sempat ada istilah seperti itu. Tebang pilih istilahnya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bang Matur yang telah memberikan lemparan-lemparan gagasannya lah terkait isu-isu yang kebijakan publik yang sedang terjadi di tanah air. Terima kasih Bang Matur atas kesempatannya. Terima kasih Bro Eko yang telah menemani diskusi santai tapi hangat kita pada sore hari. Kita tutup acara Jangan Salah Arah sore hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bapak Bro Eko, tetap semangat. Selamat berbuka, Bang. Selamat berbuka semuanya. Oke. Ya,